Assalamualaikum. Perkenalkan saya Dr. Anissa Harismawati. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara memilih masker kain yang baik sesuai dengan anjuran WHO. Nah, kita tahu bahwa sepekan yang lalu pemerintah Indonesia telah mencanangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sehat, tua, maupun muda, semuanya dimanapun dan kapanpun berada wajib menggunakan masker kain. Kenapa pilihan ini dipilih oleh pemerintah? Karena dianggap mampu menghambat penyebaran transmisi daripada virus COVID-19 sesuai dengan anjuran WHO. Nah, lalu apa sajakah kriteria dari WHO? Ternyata WHO memiliki 5 kriteria utama dalam pembuatan masker kain yang baik digunakan untuk masyarakat. Kriteria pertama adalah mempertimbangkan lapisan daripada masker kain. Sesuai dengan jurnal yang saya baca dan saya cari, masker kain yang baik adalah yang double ataupun multiple layer. Artinya, ketika kita menggunakan bahan double ataupun multiple layer, dianggap mampu menahan droplet ataupun percikan air ludah dari yang berasal dari si pemakai ataupun yang berasal dari lawan bicara, sehingga penyebaran virus pun dapat dihindarin. Yang kedua, jurnal lain yang pernah saya baca adalah menyatakan bahan masker kain yang baik adalah yang berasal dari bahan cotton ataupun polipropilen. Kenapa? Karena kedua bahan ini dianggap paling nyaman untuk melakukan pernapasan dan juga paling bisa menahan air. Kriteria kedua adalah masker kain tersebut harus bersifat hidrofobik, artinya harus berbahan dasar anti air. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan masker kain, harapannya adalah agar droplet atau percikan air liur yang dari si pemakai tidak sampai menyebar keluar. Begitu pula dengan percikan droplet dari lawan bicara kita, baik saat berbicara biasa ataupun saat batuk maupun bersin. Kemudian ketika masker kain tersebut bersifat non-hidrofobik atau bisa menyerap air, maka akan menyebabkan kelembapan dari masker tersebut menjadi tinggi. Kita tahu bahwa kelembapan yang tinggi merupakan tempat dan lahan subur bagi bakteri dan virus untuk berkembang biak, sehingga amat sangat dihindari penggunaan masker kain yang bersifat bisa menyerap air maupun menyerap keringat. Kriteria ketiga adalah masker kain yang kita pakai harus senyaman mungkin, artinya tidak sesak ketika dipakai bernapas, tidak menimbulkan engap, tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan juga yang pasti tidak memberikan reaksi alergi. Nah, kemudian sangat amat penting hindari menggunakan masker yang bersifat fashionable. Kenapa? Saat ini yang kita hindari adalah virus. Virus ini adalah tidak kasat mata, sehingga saat ini yang kita butuhkan adalah untuk memproteksi diri kita dan diri orang lain, bukan untuk fashion. Nah, hindari penggunaan daripada masker yang menggunakan mote-mote ataupun bordir ataupun rumbai-rumbai di bagian permukaannya, karena itu justru malah akan menjadi tempat menempelnya virus dan juga bakteri. Ketika sudah menempel, maka virus dan bakteri tersebut akan terselip dan susah dijangkau ketika dibersihkan. Bukannya malah memutus rantai penyebaran, tapi malah kita secara tidak langsung membuat perkembangbiakan virus tersebut semakin gencar. Kriteria keempat adalah gunakan masker kain sesuai dengan bentuk ideal daripada wajah kita. Jangan sampai hanya menutup sebatas mulut ataupun hidung saja, melainkan keduanya harus ditutup dengan sempurna. Jangan pula sampai ada celah ataupun rongga dari samping ataupun dari bagian atas, karena hal ini bisa menjadi tempat keluar masuknya daripada virus dan juga bakteri. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah gunakan masker kain sesuai dengan ukurannya. Artinya, anak-anak harus menggunakan masker khusus untuk anak. Orang dewasa juga harus menggunakan masker khusus untuk dewasa. Jangan sampai anak-anak menggunakan masker dewasa, karena ukuran yang tidak pas akan menyebabkan rongga dan juga rasa tidak nyaman bagi penggunanya.
Nah, itu tadi adalah 5 kriteria utama tips bagaimana memilih masker kain yang baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya menggunakan atau melepas masker kain yang sudah digunakan agar tidak mengkontaminasi kita. Nah, saya punya contoh di sini adalah masker kain yang saya gunakan ya. Masker kain berbahan dasar kain ya. Masker kain ini sudah memenuhi kriteria daripada WHO, di mana dia memiliki 3 lapis, luar, tengah, dan dalam ya. Kemudian dia berbahan dasar hidrofobik atau anti air, dan secara bentuk dia tidak ada rongga di samping kiri kanan sesuai dengan bentuk fisik daripada ideal daripada wajah, dan tidak ada rongga di bagian atas karena bagian atasnya ini ada kawat yang mengikuti lengkung daripada hidung sehingga tidak ada udara keluar masuk dari sisi samping kanan kiri hidung ya, gitu. Kemudian masker ini digunakan untuk dewasa. Nah, bagaimana caranya kita melepas masker yang habis kita gunakan supaya kita tidak terkontaminan, dimana kita tahu bahwa bagian depan adalah bagian kontaminasi paling besar dari virus ataupun bakteri. Nah, caranya adalah kita bisa hanya memegang talinya saja. Talinya saja kita pegang ya. Kita pegang, kemudian kita lepaskan pelan-pelan. Kemudian kita lepaskan. Nah, ini bisa langsung kita cuci. Ingat, langsung dicuci ya. Jangan sampai diletakkan, digeletakkan di sembarang tempat karena ini adalah kontaminan. Gitu. Itu tadi semua cara bagaimana memilih masker kain yang baik sesuai dengan anjuran kesehatan dan juga anjuran daripada WHO. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ternyata penggunaan masker kain bukan menjadi bagian utama pencegahan daripada penyebaran COVID-19, melainkan ditunjang juga dengan bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri, mulai dari kebiasaan mencuci tangan dan kebiasaan membersihkan diri ketika habis berpergian dari luar. Tak cukup sampai di situ, kita juga harus mendukung program pemerintah dalam memberlakukan physical dan juga social distancing yang dianggap juga menjadi bagian efektif untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19. Nah, sekian dulu edukasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita dan kita diberikan selalu kesehatan. Sekian edukasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.